matematika malas, pelajaran yang lain malas. Jadi hati-hati dengan apa yang kita ucapkan saat gelombang otak ada di alfa. Atau secara natural juga gelombang alfa itu kalau kita mau tidur. Ya, mau tidur, anak yang kecil bilang, Umi, Mami, Ibu, aku besok buatkan nasi goreng. Si anak berpesan, ya nak, besok dibuatkan. Nah, ketika ibu buka kulkas dan melihat, oh ada sosis, ada telur, ada nugget, ibu ada analisanya mulai, oh besok aku ini. Itu gelombang otak ada di beta. Ya. Nah, ketika ibu kemudian menutup kulkas dan ibu bergerak ke kamar, mulai berebah, nyaman, rileks, itu gelombang otak ada di alfa. Telinga masih mendengar dengan jelas karena anak masih berteriak, Umi, Mami, Mama, Emak, besok aku buatin nasi goreng ya. Iya, masih menjawab, iya, tapi badan sudah berubah, itu ada di alfa. Tambah nyaman, tambah rileks, badan mulai terkunci, itu gelombang otak ada di theta. Saat yang tepat untuk sugesti, alfa dan theta. Anak teriak lagi, Umi jangan lupa ya besok nasi goreng. Ya, pas Umi jangan lupa besok nasi goreng. Ini mendengar tapi ini sudah tidak menjawab. Itu dong. Itu ciri-cirinya secara natural. Ya. Ketika ibu merasa ingin merubah database negatif pada diri sendiri, lakukan saat itu. Ketika sudah ngantuk, liar-liar, Bismillah, ya Allah, atas izinmu aku bisa menjadi sabar. Karena kemarin pertanyaannya, saya sering marah sama anak, walaupun setelahnya saya menyesal. Ya, nah jadi bisa kemudian disugesti menjadi sabar. Mulai hari ini aku menjadi lebih sabar. Itu kalau tidur nyaman, Bun. Ya. Dan sampai menjelang tidur, Bunda masih kepikiran, aduh yang itu belum diselesaikan, aduh yang itu belum diselesaikan. Saya jamin bangun nggak akan seger. Ketika menjelang tidur masih ada yang dipikirkan dan masih terbebani, ketika tidurnya seluruh tubuh loadingnya adalah perintah masih berpikir. Itu melelahkan. Jadi walaupun sudah 8 jam tidur masih terasa lelah. Kenapa? Tidurnya tidak berkualitas. Ketika menjelang tidur tidak disugesti sesuatu yang positif. Yang dipikirkan adalah beban pekerjaan, kesal, itu sangat mempengaruhi kualitas tidur. Ya, oke. Kang Iksan, ini kalau saya bicara terus biasanya nggak berhenti nih. Nah, sedangkan ibu-ibu sudah ada yang mulai bertanya, waduh gimana nih, gitu ya. Boleh sambil nanti kalau ada yang sudah mulai bertanya bisa disampaikan ya. Nah, saya sambil lanjutkan. Itu pun terjadi pada anak-anak. Ketika kita antar anak kita tidur, bobok ya nak ya, yuk sekarang istirahat. Dah. Kata-katanya, kemarin banyak yang bertanya, kenapa harus dikatakan dengan jangannya dihilangkan gitu. Kalau kita menggunakan jangan menjelang tidur, ini untuk sugesti itu tidak akan tertangkap. Seperti tadi, jangan bayangkan kuda. Yang keluar kuda. Jangan bayangin kuda, Bunda, Ayah jangan bayangin kuda. Yang keluar kuda. Lompat-lompat tuh, klotak-klotak tuh kudanya. Ke anak-anak ketika menjelang tidur, juga katakan. Biasanya orang tua sampai besok dibanguninnya jangan susah ya. Justru imprint datanya besok dibangunin jangan susah ya. Besok dibanguninnya susah. Jadi belajar dengan kata-kata positif. Dek, Bobo, cepet pinter. Bangunnya juga cepet pinter. Nah, begitu. Bangunnya gampang. Boboknya gampang, bangunnya juga gampang. Adik hebat. Pinter. Itu lakukan terus-menerus. Selama 30 hari. Akan ada perubahan. Dan tidak hanya mengenai bangun tidur saja. Ketika mensugesti yang natural seperti itu pun. Misalnya kita mau mensugesti si anak mandiri. Oke, pas
Sudah nampak rest, relax, katakan. Mulai hari ini dan seterusnya, adik semakin mandiri. Mandiri, mandiri. Pupuk ya adik, adik hebat, adik anak yang mandiri. Nah kalau gelombang otak sudah di alfa, enak Bu, critical areanya itu sedang terbuka, sehingga dia akan menerima pesan yang Ibu sampaikan. Cuma harus sabar dan paten. Jangan baru sebentar sudah nggak berhasil. Begitu, Kang Isan. Oke, Bunda, Ya. ini udah ada 7 pertanyaan. Enggak. Masya Allah, Bunda, ini pertanyaannya, usia berapa anak dapat disugesti dari Nur Hidayah? Usia berapa sih, Bun, yang tepat mensugesti anak? Mulai 3 bulan 10 hari. Oh. 3 bulan 10 hari di dalam kandungan itu sudah bisa disugesti. Nak, pintar, jadi anak yang soleh atau solehah, itu sudah mulai dari, karena apa yang didengar, apa yang dirasakan sudah jadi database ketika ditiupkan ruh itu. Ya, bahkan beberapa kali saya membantu melahirkan, sulit, sudah seharian nggak keluar-keluar, kemudian saya deketin ibunya, saya peluk perutnya, perut si ibu hamil ini, saya bicara sama si adik. Adik, pintar, semua sudah menunggu, semua sayang. Ayo, kerjasama sama dokter, sama mama, kita keluar. Lahir ya nak ya, adik pintar, adik hebat, ayo kerjasama ya. Insya Allah, nggak sampai 10 menit Bunda, itu bayi keluar. Ya, seperti itu. Oke. Ya, jadi mulai dari usia berapapun, yang penting waktunya tepat. Jangan sampai anak sedang tidak nyaman, dikasih pesan terus, ya itu mental nanti. Gitu. Jadi usia berapapun, ya. Jadi Saya dari pada usia berapapun. sejak 3 bulan 10 hari di masa kandungan itu sudah bisa disugesti ya Bun ya? Sudah bisa diimprint data. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu semua, sugesti itu bisa masuk menjadi database sejak anak kita masih di kandungan ibunda. Oke Ya. Bun, ini ada pertanyaan dari Bogor Bun, dari Ibu Yuli. Silahkan Ibu Yuli. Halo Ibu Yuli, apa pertanyaannya? Oh iya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Yuli dari Bogor, mau mengajukan pertanyaan. Silahkan. Bagaimana cara kita merubah mindset supaya kita berpikiran positif terus ya Bunda? Kadang saya pernah melihat anak saya melakukan kesalahan, lalu saya pengen gitu berpikiran positif lagi terhadap anak, tapi kadang sulit ya merubahnya itu ya Bunda. Bagaimana caranya agar saya tetap berpikiran positif terus terhadap anak? Terima kasih. Anak saya itu, punten Bunda, saya tambahkan sedikit, anak saya usianya 12 tahun, laki-laki, dan senang sekali. Saya yang kemarin mengajukan pertanyaan tentang anak saya senang sekali main handphone, main games ya. Karena dia tunggal mungkin ya Bunda di rumah, nggak ada teman ngobrol, jadi asik dengan HP-nya sendiri. Terima kasih Bunda. Oke, terima kasih Ibu Yuli dari Bogor. Ya, di sesi sekarang ya. Oke, jadi begini. Bagaimana saya memunculkan rasa percaya diri saya sendiri pada anak untuk bisa positif, gitu ya. Yang ada yang muncul negatif dulu gitu ya Bu. Ya. Nah, itu biasanya TikTok. Ya, itu biasanya TikTok. Anak melakukan hal yang negatif bisa karena dikirim oleh kita. Nah, jangan-jangan dia begini nih. Wah, nanti dia begini. Ya kan, Bu Yuli? Jadi, sebelumnya itu sudah ada pikiran dulu dari Ibu. Ya. Sebelumnya, wah, nanti dia bakalan ini. Nah, bener kan? Udah 2 kali loh. Pertama dikirim sinyal, wah, jangan-jangan habis ini nanti dia begini. Nanti mengecewakan aku lagi. Pas bener sinyal yang Ibu kirim itu keterima sama anak, Ibu tambah percaya, bener kan? Aku yang sudah duga ternyata iya. Nah,
Udah penguatan 2 kali tuh Bunda. Ya, udah penguatan 2 kali, ditambah kemudian diucapkan pada si anak. Bener kan? Nah, itu udah 3 kali. Ya. Jadi saran saya adalah yang pertama, luruskan dulu dari diri sendiri. Sampaikan self-hypnosis pada diri sendiri, tenangkan. Aku bisa percaya pada anakku, dan atas izin Allah, dia bisa dipercaya seperti harapanku. Mesti yakin dulu. Terus yang kedua, tunjukkan pada si anak. Oke Kak, Kakak mau main handphonenya gitu, bisa dipercaya kan? Belajar dengan komitmen. Ya, usia 12 tahun itu sangat enak untuk belajar komitmen. Padahal komitmen itu sejak usia berapapun bisa, Bun. Tapi umur 12, sini nak, mau main handphone? Boleh. Nah, kata-kata boleh itu menyenangkan untuk dia. Jadi jangan baru mau main handphone kan, pasti lama, susah nanti. Aduh Bunda, tuh bundanya udah senyum, mungkin iya begitu. Pasti susah nanti disuruh. Bukan. Kamu main handphone, nak? Sekali-sekali tawarin. Tapi saat ditawarin mau handphone, nak, oke, mau berapa lama? Mau berapa jam? Boleh, kita nego. Ajari dia bernego. Gitu, Bun. Dan jangan lupa ketika dia menepati komitmennya, acungi jempol dan bilang, oke. Kamu on time mengembalikan handphonenya, Mama akan pinjamkan lagi. Wah, ya dia akan on time, karena apa dipinjamin lagi, gitu. Nah sekarang dia sudah on time, dia sudah komitmen, nggak dapat apa-apa dari ibu. Ya lebih baik melanggar, orang melanggar juga nggak dapat sanksi, Bun. Ya, jadi yang diperbaiki adalah dari sisi orang tuanya dulu. Sambil ketika dia main handphone, itu adalah kondisi gelombang otak ada di beta, ada di alfa dan theta, dan itu dia sedang fokus. Ucapkan sesuatu yang positif, itu waktu golden time buat saya kalau saya sedang mensugesti. Saya sering mensugesti itu, saya kondisikan ini kondisi natural dia bermain. Tepuk-tepuk Bun pundaknya, oke, main gamenya oke, belajarnya oke, segala sesuatunya oke. Anak mama memang oke. Gitu Bun. Kalau dia bilang, apa sih oke-oke gitu kan, ya udah, kamu nggak suka oke, pengennya jadi anak yang kayak apa? Aku sukanya yang smart gitu loh, Mam, gitu ya. Pegang pundaknya. Anak Bunda gamenya smart, main gamenya smart, belajarnya juga smart. Udah seperti itu cukup. Oke, Bun, bisa diterima? Iya. Ya seperti itu ya, lakukan komitmen. Begitu ya, Bun? Terima kasih ya. Terima kasih sarannya, masukannya Bunda. Dan memang begitu Kak Bun? Dari sisi bundanya begitu Kak? Betul. Oke. Perbaiki ya Bun. Selamat Insya Allah. Insya Allah. Selamat. Iya. Oke, Lanjut Kak Ihsan. Ini dari Pak Edi Temanggung ya. Halo Monggo Temanggung. Pak Edi. Nih. Nah, Pak Edi, saya orang Paraan loh Pak Edi. Oh, sama Bu. Iya, apa kabar? Saya juga Paraan ini Bu. Alhamdulillah ketemu di udara. Apa pertanyaannya Pak? Niki Bu, cara mengatasi anak yang punya traumatis ya. Masa lalu yang sangat sulit untuk dihilangkan gitu. Oke. Oke, itu aja Bu. Ya. Terima kasih Bu. Matur nuwun Pak. Gitu. Jadi begini Pak Edi, yang namanya traumatis itu biasanya kalau kejadian itu diingatkan kembali, nah menunjukkan reaksi fisik itu traumatis. Tapi kalau tidak, itu hanya pengalaman buruk. Guru saya mengajarkan saya seperti itu. Jadi kalau misalnya dia pernah melewati masa sulit, pemerkosaan misalnya, atau jatuh gitu. Pas jatuh itu kemudian kita buka kembali peristiwanya. Waktu itu jam 10 kamu berangkat dari rumah, kamu naik motor, terus di tempat itu tiba-tiba dari depan, nah dia menunjukkan reaksi begitu, itu trauma.
Itu yang perlu dibantu, ya. Karena secara fisik dia menunjukkan peristiwa itu sangat nyata dan ada. Saya sering bantu korban-korban KDRT dan korban pelecehan seksual. Itu kalau buat dia hanya merupakan pengalaman buruk, ketika saya ceritakan kembali dia iya, saya kesal, saya marah, saya sakit hati. Nah, yang diperbaiki adalah rasa kesal, marah, dan sakit hatinya. Tapi kalau saya bilang, kemudian laki-laki itu datang, dia sudah begini, itu terapinya lebih dalam lagi. Biasanya membutuhkan hipnoterapis, ya, karena harus memutar ulang, namanya regresi. Tapi kalau untuk pertolongan pertama, kita hanya perlu bangun sebuah sugesti baru untuk dia. Satu, awalnya memaafkan dulu siapa saja yang terlibat dalam kejadian itu. Kalau dia jadi pihak korban. Kalau dia bukan korban tapi hanya kejadian saja yang buruk, maka dilakukannya perlahan-lahan dengan reframing. Reframing itu membingkai kembali sebuah kejadian yang awalnya membuat dia itu traumatis menjadi hal yang biasa saja. Seperti itu, Pak Edi. Jadi memang bertahap, seperti ngupas kulit bawang. Nggak bisa langsung jebret dibuka, nggak bisa. Selapis, selapis sampai di dalam itu ada intinya. Ya, jadi beberapa kali dilakukan, sugestikan, tanyakan sama dia, kamu dengan kejadian ini masih pengennya seperti apa? Kalau dia, aku pengennya masih semangat, pengen maju. Kasih sugestinya. Bisa atas izin Allah, kamu bisa maju. Kamu bisa oke. Kamu bisa menjadi seperti apa yang kamu inginkan. Kalau ada pihak-pihak yang terkait, maafkan. Kalau tidak, sugestikan itu terus-menerus. Suruh dia nulis, Pak Edi. Aku bisa pede, aku bisa sukses. Suruh nulis 30 hari. Kalau masih belum sembuh, tambah 1 bulan lagi, tambah 1 bulan lagi. 90 hari biasanya sudah menunjukkan perubahan pada diri si anak. Begitu. Atau orang tua pun bisa terjadi. Seperti itu, Pak. Gitu, ya. Oke. Terima kasih sekali, Bunda. Ya, sama-sama. Begitu ya, Pak Edi ya. Nanti boleh WA saya kalau belum puas. Ya, Bunda, ini ada dari Umi Kiki Cikampek. Ya. Silahkan Umi. Saya unmute mic-nya. Monggo di-unmute Umi Kiki. Oh, masih belum. Umi Kiki, halo. Nah, ini saya persilakan Ibu Lina saja berarti ya. Ibu Lina. Ibu Lina monggo sampaikan pertanyaannya. Halo, Bu Lina dari mana? Ibu Lina, halo. Oke, masih Ibu Lina, halo. Ya, Assalamualaikum. Silakan sampaikan pertanyaannya langsung, Ibu Lina. Ya, terima kasih Bunda. Ya. Saya mau bertanya, terima kasih atas kesempatannya. Saya punya anak laki-laki, sekarang 13 tahun. Punya semacam trauma, gimana ya, tidak bisa sama sekali makan buah-buahan. Setelah saya bawa ke terapis gitu ya, ternyata waktu itu dia yang disugesti itu ya Bunda ya, ketahuan bahwa dia pernah trauma dipaksa makan buah oleh saya gitu kan. Betul. Tapi setelah itu ada proses sama terapisnya itu disuruh memaafkan saya atau apa, dia sudah meridokkan gitu ya, merelakan gitu kan. Nah, akhirnya dilakukanlah terapi dia agar bisa memaafkan. Iya. Setelah dilakukan, saya waktu itu minta bantuan terapi untuk dia bisa makan buahnya itu karena mendesak gitu kan, dia akan sekolah atlet gitu kan, akan sekolah bola yang mengharuskan dia bisa makan pisang gitu kan. Betul. Nah,
step by step si sugestinya itu saya lakukan malam menjelang tidur gitu sesuai dengan prosedur yang dilakukan. Tapi istilahnya tuh apa mungkin karena saya waktu itu buru-buru ya ditarget gitu kan, karena dia akan menjalani masuk sekolah atlet tersebut dan kepentingan dia untuk bisa makan buahnya itu dari saya harapannya besar gitu kan, sampai sekarang, tapi ternyata itu tidak pernah berhasil, Bun. Jadi ketika saya akan mengajak dia kembali ke untuk diterapi orang gitu kan agar berhasil, dari anaknya sendiri sekarang malah menolak gitu kan. Jadi sekarang apa yang harus saya lakukan, Bunda? Oke. Jadi pernah berhasil ya? Pernah makan pisang? Belum berhasil sepenuhnya karena baru satu potong kecil gitu kan. Oh iya. Tapi saat itu jadi langsung tidak berlanjut gitu ya, tidak berlanjut terpotong ya udah sampai sekarang malah dia menolak untuk saya ajak kembali untuk disugesti di tempat terapi. Oke, gini Bun, munculkan value lagi, munculkan nilai yang menguntungkan kalau dia mau makan pisang. Gitu. Dia seorang atlet, pasti punya target, Bu. Ya, saya lakukan pada atlet-atlet renang sama drum band, ada beberapa atlet yang lain itu gini, saya munculkan value yang baru. Kalau dia tidak mau dengan pisang karena awalnya ibu paksakan, maka proses forgiveness terapi itu yang pertama, memaafkan ibu sebagai pelaku yang membuat tidak suka pisang. Nah, yang kedua, tanyakan, pisang itu rasanya seperti apa? Dia tidak suka pisangnya itu karena lembeknya. Itu dia. Karena lembeknya kan mesti diidentifikasi dulu, Bu. Karena lembeknya, karena banyak porsinya, atau karena rasanya. Kalau karena lembeknya, maka ibu bisa pilihkan diawali dengan pisang yang agak mengkal. Ya, dulu ibu paksain begitu, itu lembek di sini tuh menjijikkan, Bu, buat dia. Ya, menjijikkan sekali. Dan ibu berikan value yang baru. Ketika kamu makan pisang, kamu akan dapatkan ini, yaitu prestasi-prestasi itu, Bu. Jadi gini, nanti memunculkannya begini. Ini kamu yang tidak doyan pisang, ini kamu yang doyan pisang, gitu Bun. Nah, kamu mau yang ini atau mau yang ini? Kalau dia mau yang ini, ibu tinggal katakan, ya sudah, terima bahwa kamu di situ, gitu. Sedangkan ada pilihan, ini loh sebagai atlet ini kalau makan pisang. Dan pisang itu ada yang keras. Kamu bisa pilih, kamu bisa buktikan. Jadi gigitannya sedikit-sedikit nggak apa-apa, Bu, atau dari kulkas. Yang jelas traumanya adalah pada lembeknya tadi. Memang iya, Bu, menjijikkan buat dia. Dan katakan pula, Bu, ketika ini digigit, ini bersih. Tunjukkan, Bu, tidak belepotan seperti waktu dulu Ibu memaksa. Ya, gitu. Ini bersih, gitu. Tunjukkan prestasi yang akan dia dapatkan dan atas izin Allah bisa. Ada cara yang kedua, Ibu, dia suka buah yang lain, buah apa? Kalau dia ada suka buah yang lain, misalnya dia suka jeruk, Ibu tinggal bilang begini. Ini pisang, ini jeruk. Ya, ini pisang, ini jeruk. Ini pisang, ini jeruk. Sama enak. Itu, Bu. Pisang, jeruk. Pisang, jeruk sama enak. Pisang sama enak dengan jeruk. Nah, itu disamakan dengan sesuatu yang sangat dia sukai. Sehingga nanti akan linier enaknya. Dan itu prestasinya akan berlipat ganda. Sugestinya adalah ketika kamu makan pisang, pisangnya sekarang enak, gitu ya, dan prestasimu meningkat. Udah itu dulu, Bu. Dan dia disuruh lakukan sendiri. Bisa, insya Allah. Setiap kali menjelang tidur. Gitu, Bu. Ya. Lanjut, Kang Iksan. Terima kasih, Bunda. Oke, Bunda, ini ada yang bertanya dari Ibu Rima Yastuti Agus Salim. Apakah nada bicara juga berpengaruh saat sugesti, saat mensugesti? Oh iya. Nada bicara bagaimana yang tepat nih? Apa marah-marah atau adek kamu jangan main game gitu kan sambil marah gitu ya?
Gimana, Kang Bun? Ipul, tolong munculkan slide 5 pola bahasa. Nah, ya. Jadi saya akan berikan tadi 2 guiding, ya, satu adalah gelombang otak, yang kedua adalah pola bahasa yang akan kita pakai ketika kita mau mensugesti. Supaya apa? Supaya oke, supaya diterima gitu. Dan yang perlu diingat ya, Ayah Bunda, ketika kita mau mensugesti, itu kita tanya sama yang bersangkutan. Harus bersedia. Seperti Ibu tadi, kalau yang bersangkutan tidak bersedia, nggak akan berhasil. Aduh, ini gangguan lagi. Ya, 5 hukum bahasa bawah sadar. Nih, Ayah Bunda, ada kaidah-kaidah yang perlu kita ikuti ketika mau mensugesti supaya tepat, supaya diterima, ya. Yang pertama, kata-katanya bersifat personal. Jadi kalau kita mau mensugesti anak kita, sebut namanya, sebut panggilannya, itu namanya personal. Jadi jangan tiba-tiba langsung saja, tidak. Kata-kata akan diterima itu kalau personal, oh berarti ini adalah pesan untuk bawah sadar saya. Yang kedua, kata-katanya bersifat sekarang, gitu. Kebanyakan orang tua suka begini, ya udah nggak apa-apa sekarang nggak mau makan pisang, yang penting besok makan ya. Walah itu nggak jadi karena besoknya nggak ada habisnya, si ibu manggut-manggut suka begitu mungkin bicaranya ya. Jadi besok nggak ada habisnya Bu besok. Ya udah main gamenya, boleh sekarang main game. Tapi besok nggak lagi. Besok nggak ada habisnya, ya. Pas lihat rapot, loh, Dek, kok nilainya kayak gini? Ya udah deh, nggak apa-apa sekarang kayak gini. Tapi besok semester depan bagusin ya. Semester depan, ya. Besok itu bukan kata-kata yang tepat. Pakai sekarang. Nah, kalau harinya siang ya, mulai siang ini, Dek, pisang itu enak. Gitu. Mulai siang ini, Kak, main game on time. Begitu, ya. Kata-katanya menggunakan kata-kata sekarang sesuaikan dengan waktunya. Yang ketiga, kata-kata itu repetisi, diulang-ulang. Seperti hanya ketika data itu ada, diterima oleh pikiran bawah sadar, data itu diulang-ulang diperdengarkan. Jadi ibu jangan hanya sekali, berulang-ulang juga. Masa malasnya sudah 3, 4, 5 tahun, ibu mau mensugesti dia rajin, lalu 1-2 minggu ibu sudah bilang, kok nggak berhasil ya? Bukan begitu. Lakukan setiap sering mengatakan dia rajin. Ya. Pada dasarnya manusia itu senang kalau dia diberikan sesuatu yang positif. Seperti itu, Bun. Ya. Kemudian menggunakan kata-kata positif. Ya. Kemarin saya bilang sugestikannya dengan kata-kata berani, bukan yang tidak takut. Jangan takut. Maka itu pikiran bawah sadarnya bingung. Ada kata-kata jangan dan tidak. Terus negatif yang di belakangnya. Oke? Jadi pilih kata-kata yang positif. Karena positif itu lebih diterima oleh pikiran bawah sadar secara secara alami. Manusia itu senang untuk hal-hal yang positif. Kemudian pakai emosional, jangan sampai mensugesti gini. Udah, mulai sekarang kamu rajin ya. Mulai sekarang kamu rajin. Gak ada emosinya sama sekali. Biasanya mental. Beda kalau, oke Di, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah anak yang rajin. Mama percaya. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu rajin. Lakukan terus-menerus. Menjelang tidur boleh, saat dia belajar, sibuk dengan dirinya sendiri boleh, saat dia sedang beraktivitas yang tidak membutuhkan analisis boleh.
5 ya Bun, yang perlu diingat, 1 personal, 2 sekarang, 3 diulang-ulang, 4 positif, 5 dengan emosional. Jadi ketika mensugesti pakai feel-nya. Tuh, rasanya ada lagi yang bertanya Kang Iksan? Bun, nadanya mesti gimana Bun tadi Bun? Nada, Apakah teriak-teriak itu termasuk sugesti atau gimana nih Bun? ya, teriakan itu juga bisa menjadi sugesti karena emosional marah kan? Ya, Iya. orang berteriak itu karena marah. Itu juga emosional. Kalau sedang dalam kondisi yang gelombang otak ada di alfa atau di theta, tetap akan diterima oleh pikiran bawah sadarnya. Tetap itu. Ya, tetap akan diterima. Karena pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan positif dan negatif. Maka kata saya, hati-hati. Ketika anak sedang asik main game, ketika anak sedang asik dengan gambarnya, hati-hati dengan sesuatu yang disampaikan. Misalnya nih dengan marah nih Kang Iksan. Ya. Ngegame mulu. Giliran belajar, malas. Nah, itu jadi sugesti. Nah, siapa yang menjadikan anaknya game mulu? Orang tua di sekitarnya. Game terus, giliran belajar, malas. Itu yang terjadi. Gitu. Ketika anak juga susah makan susah, giliran makan ciki, suka. Nah, itu juga sugesti, tapi sugesti yang keliru. Kenapa? Isinya negatif. Tapi itu sugesti juga. Iya. Gitu. Berarti sebenarnya kalau anak-anak kita mungkin melakukan kesalahan, itu bisa jadi dari sugesti yang salah dari kitanya ya Bun ya? Kebanyakan anak-anak itu sugestinya dari orang dewasa di sekitarnya yang menjadi figur otoritas. Gitu. Karena kan harus diturutin. Okay. Harus diikutin. Gitu kan. Ya. Ada yang bertanya lagi? Abu Fadil silakan ini saya tunjuk. Ini ada bertanya Om. Abu Fadil dari Cikampek, Bunda. Monggo. Abu Fadil. Ini tadi Umi siapa ya? Silakan Umi Kiki. Suaranya nggak muncul? Ada suaranya Mas Abu Suaranya Fadil. mati. Dicabut aja headsetnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Abu Fadil. Gini Bunda, saya punya anak 3. Ya. Anak pertama itu 13 tahun, yang kedua 10 tahun, yang ketiga itu 3 tahun. Nah, yang pertama ini qadarullah dia Asperger. Asperger ya? Halo? Ya, Asperger. Asperger, Bun. Apa tuh ya? Asperger syndrome ini kesulitan dalam memahami orang lain gitu. Jadi ya. Mental disorder. Ya. Kurang empati gitu. Ya. Nah, kita tuh kadang udah dari dulu sih dinasehatin terus. Kadang ya itu tadi mungkin ada waktu kita tuh kadang nggak sabar Bunda gitu. Jadi anak ini tuh gampang banget emosi, gampang banget susah untuk memahami orang lain, bahkan anak yang lebih kecil dari dia gitu. Kadang kalau ada anak, dia paling nggak bisa mendengar ada anak kecil tuh nangis atau apalah nangis atau alasan apapun dia nggak bisa terima. Terus kalau ada kebisingan dia nggak bisa terima. Nah kadang kita tuh agak repot gitu ngenasehatin dia gimana caranya gitu. Kadang perilaku di sekolahnya lah dia sering ribut dengan anak kecil, karena anak kecil itu nangis gitu kan. Atau juga kalau nggak di rumah dengan adiknya gitu. Nah itu gimana? Kadang kalau kami orang tua terlalu perhatian ke dia, memfokuskan ke dia, kadang nih adiknya yang kedua tuh suka cemburuan jadinya gitu. Kenapa kalau setiap habis mereka ribut, bermasalah, selalu yang kita pahamin tuh adiknya, udah kamu jangan kayak gitu sama abang kamu, karena dia kan begini. Kadang terima, kadang nggak terima si adiknya gitu. Itu gimana gitu. Yang pertama ini udah kita masukin terapi, cuman kadang di terapi itu yang diajarkan lebih ke pemahaman akademis gitu, bagaimana cara berkata-kata, bagaimana memahami sebuah kalimat atau cerita gitu kan, atau berhitung atau coding segala macam. Tapi yang kami pengen tuh sebenarnya bagaimana perubahan sikap gitu agar lebih sabar, berempati dan
lebih bisa memahami orang lain intinya gitu sih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Abu, jadi Abu Fadil ya, begini Pak. Ya. Jadi ada kecerdasan, sebetulnya ada kecerdasan itu kan multiple ya, ada 9 ya. Nah, Bapak lihat anak Bapak itu amati sebetulnya walaupun dia kurang dalam empati, tapi dia lebih dalam apa? Seperti itu, ya. Nah, yang lebih dari dia ini itu optimalkan, gitu. Kalau kurang empatinya tetap diajarkan, tetapi sesuatu yang lebih yang dia sudah punya itu dioptimalkan supaya dia juga bisa mengakui dirinya sendiri, menerima-nerimanya sendiri. Mungkin juga terlalu sering ditangkap basah keburukannya. Jadi semakin kuatlah dia bahwa itu karakter buruk dia. Pelan-pelan kita flashback ya. Pak, coba ingat kembali ketika hamil bagaimana emosional si ibu. Gitu. Apakah memang berbeda kondisinya, stressingnya dengan ada kehamilan yang kedua dan ketiga. Kalau ada perbedaannya, maka solusinya adalah dekati setiap malam ketika beberapa saat dia mau tidur, bisikkan kata-kata yang bisa membangun empati dia. Pertama, permohonan maaf dari Bapak dan Ibu. Mungkin ada sesuatu di masa lalu yang membuat dia merasa tidak diterima sehingga selalu mencari perhatian dari Bapak dan Ibu. Gitu. Kalau dia berulah, baru dia diperhatikan. Jadi, untuk terapinya dilakukan saja oleh Bapak Ibu sendiri. Ibunya dekati, bisikkan, maafkan Mama, maafkan Papa, maafkan Umi, maafkan Abi. Kemudian katakan, kami semua sayang dan kamu semakin bertanggung jawab. Munculkan tanggung jawabnya. Ya. Kemudian cari hal positif dari dia apa? Maksimalkan yang itu. Hal yang negatif, yang kurang, tidak perlu dipaksakan. Ya, karena kecerdasan itu ada 9, tidak harus semuanya 9. Ya. Yang cerdas di matematika, nggak bisa musik, ya nggak apa-apa, kuatkan matematikanya. Biarkan musiknya pas-pasan saja. Gitu. Atau yang kuat di musik, tapi dia nggak bisa di matematiknya, nggak masalah. Yang kuat di bahasa misalnya, kuatkan lagi bahasanya, perbanyak lagi yang bisa meningkatkan dia menjadi optimal di bahasanya. Terus dia nggak bisa yang lainnya, nggak apa-apa. Ada yang multiple intelligence itu ada 9, jadi nggak harus semuanya bagus. Tugas Bapak hanya mengamati, mencari apa yang tinggi dari anak ini, apa kecenderungan dia. Kemudian terapinya dekati dengan lakukan terus-menerus, minimal 30 hari sampai 90 hari, katakan permintaan maaf, kamu bisa menjadi seperti yang kamu inginkan. Tanyain Pak, ada role model, kamu sukanya seperti siapa, pengennya seperti siapa, jadikan itu sebagai role model. Gitu. Kamu bisa seperti itu, nih speknya, biasanya mau Pak. Saya pernah itu ada anak yang nakal sama teman-temannya, dia hanya pelajaran lain nggak suka, dia cuma seneng bola. Nah, saya bilang, kamu tahu Tsubasa nggak? Tahu. Kamu tahu nggak pemain bola yang Ronaldo? Tahu. Nah, dia tuh kayak gini loh speknya. Saya sebutin tuh spek yang bagus semua. Seneng bantuin temen. Baik sama temen. Kamu mau? Mau. Seperti itu kamu. Siap? Siap. Tos dulu. Tos. Tos, Pak. Anak-anak lebih enak. Jadi ya, jadi. Tos dulu. Itu anak kelas 6 kalau nggak salah waktu itu. Dan alhamdulillah. Tapi itu terus-menerus. Nggak bisa ya cuma 1-2 hari. Begitu ya Pak ya? Bismillah. Insya Allah. Bunda, ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana kita memberikan kata-kata sugesti pada anak umur 2 tahun yang kalau lagi kesel, dia lempar barang-barang di sekitarnya. Lalu kalau lagi bosan makan, dia hambur-hamburkan makanan. Anak saya termasuk kelebihan kinestik atau agak aktif dari Ibu Fatma Maslima. Silakan Bunda. Bu Fatma,
Ibu sudah mengidentifikasi bahwa anaknya kelebihan kinestetik. Sebetulnya bukan kelebihan ya. Masuk yang kinestetik. Anak-anak kinestetik itu memang memerlukan space yang lebih dibandingkan anak-anak yang biasa, yang visual atau auditori. Nah, visual auditori kinestetik akan kita bahas besok berkaitan dengan sugesti lagi. Besok, supaya kata-katanya lebih kuat lagi, besok kita mengenal visual auditori dan kinestetik ya di sesi ketiga. Nah, yang kinestetik ini memang cenderung dianggap sebagai troublemaker. Kalau nggak suka, lempar. Kalau jalan nggak bisa, anteng. Mesti akan gerak lah. Badannya kan menunjukkan goyangan. Kalau disuruh anteng itu siksaan. Kalau suka melempar barang, ibu beri dia sesuatu yang memang pantas untuk dilempar. Misalnya bola. Ya, misalnya bola, misalnya bumerang, atau segala sesuatu yang bisa dilempar dan memang peruntukannya untuk dilempar. Kemudian yang ini boleh, yang ini tidak. Nah itu dia ngerti, anak 2 tahun sudah ngerti. No, yes, itu dia ngerti. Terus kalau kemudian dia makan berantakan, tadi makannya berantakan ya, Kang Ihsan. Kalau makan suka dilempar-lempar. Ya, menghamburkan katanya. Nah, menghamburkan, saya jadi bertanya ini, adakah karakteristik yang mirip seperti itu dari orang tua yang ada di sekitarnya? Biasanya anak-anak itu meniru walaupun dalam bentuk yang sederhana, gitu. Atau ketika dia sudah menghambur-hamburkan, dia dapat perhatian. Maka untuk dapat perhatian, dia akan hambur-hamburkan apa yang dia tidak suka, apa yang dia inginkan. Gitu. Anak-anak kinestetik kasih ruang yang lebih. Itu pun. Dan kreatif. Jangan dianggap troublemaker. Kata-katanya juga, awas jangan dihambur-hamburkan, nggak boleh dihambur-hamburkan. Nah, tidak bolehnya itu oke. Tidak boleh dihamburkan, belakangnya tambahin. Ayo, yang pinter, rapikan. Yang pinter, rapikan. Makannya yang rapi, pinter. Masukin ke mulut. Gitu. Dan kalau makannya pinter, dikasih apresiasi, berikan sesuatu yang dia suka. Gitu, Bun. Ya, mudah-mudahan terjawab. Nanti kalau belum puas, silahkan di WA. Oke, Bunda. Bunda, ini ada satu pertanyaan lagi, Bun. Ya. Bun, anak saya klepto. Pendekatan apa yang harus saya lakukan? Satu sisi saya perlu belajar mempercayai ucapan dan perilakunya, tapi sulit sekali rasanya membedakan ia berkata benar atau tidak. Anak laki-laki usia 16 tahun dan punya keterbatasan fisik. Dari Ibu Uti Ryukwi. Ibu Uti, klepto itu adalah kesenangan mengambil barang-barang, sesuatu hanya sebatas pada menikmati rasa antara, jadi dia menikmati rasa antara ini boleh dan tidak. Tegangnya itu dia yang menikmati. Karena biasanya yang diambil itu bukan sesuatu yang berharga, bukan sesuatu yang dia butuhkan. Bahkan andaikan dia ambil sesuatu yang berharga pun hanya ditaruh, tidak untuk digunakan. Itu klepto. Dan yang bisa membantu kesembuhan adalah keluarga dengan dirinya sendiri. Ya. Memberikan perhatian, memberikan kepercayaan. Jadi kalau ibu mau percaya sama dia, dari sisi ibu sendiri munculkan bahwa anak saya bisa dipercaya. Kemudian ibu sedikit bisa belajar teori bawah sadar. Kalau dia ketika bicara, matanya begini, Bun. Berkedipnya lebih sering, itu sedang tidak jujur. Ya, sedang tidak jujur, maka matanya akan lebih sering berkedip. Kemudian, ketika orang tidak nyaman atau berbohong, itu di sini, di ujung hidung ini, akan terasa gatal. Ya, akan terasa gatal karena
ada saraf-saraf yang kemudian membesar ketika tidak jujur. Maka cenderungnya begini, Bu. Dia kan menggaruk-garukkan tangannya ke hidung. Nah, ini tanda juga dia tidak jujur. Ya. Kemudian perhatikan bibirnya. Kalau ketika bicara dia juga begini. Nah, itu semua kan komunikasi bawah sadar ya. Itu dia lakukan tanpa sadar. Itu ada sesuatu yang tidak dia sampaikan dengan, ya, ini khusus ya buat ibu ya. Jadi, gimana saya mau percaya sama anak saya, apakah dia jujur atau tidak? Perhatikan saja, ketika dia mulai tidak jujur, maka kedipannya akan lebih sering daripada kondisi normal. Kemudian dia akan menggaruk-garuk hidungnya karena saraf-sarafnya ini membesar, kemudian memunculkan rasa gatal yang cenderung untuk digaruk. Nah, ini dia sudah tidak jujur. Paling sedikit itu dia begini. Ini menggerak ya. Terus bibir ini juga kadang-kadang begini. Dia berusaha untuk menutupi wajahnya. Yang paling sedikit itu begini. Dan yang paling dia bisa tahan adalah dia akan mengatupkan bibirnya. Gitu kan. Nah, kalau itu terjadi, berikan kepercayaan. Karena yang bisa membantu untuk klepto ini adalah keluarga. Ya, memberikan kepercayaan, memberikan support mental, tetap memperkenalkan baik buruk, terus itu. Ya, oke, mudah-mudahan berlanjut. Insya Allah Presiden berikan sugesti bahwa dia bisa normal. Kalau dia memahami bahwa itu adalah sebuah mental disorder, katakan bahwa. Oke, Bunda, terima kasih. Semoga bisa menjawab dari Ibu Tuti Lestari ya tadi. Bunda, boleh dong mungkin disampaikan materi penutup terkait. Sudah habis ya waktunya? Sekarang sudah jam 3, tapi silakan Bunda kalau mau lebih dikit, monggo. Mungkin ini Itu juga ada saja. beberapa pertanyaan yang belum, nanti kita akumulasikan, mungkin nanti akan dibahas lewat WhatsApp di grup WhatsApp masing-masing ya. Jadi Bunda silakan menyampaikan materi penutupnya terkait sugesti yang tepat dalam pengasuhan anak. Monggo Bunda. Oke, jadi begini Ayah Bunda, untuk mensugesti yang tepat, yang cepat ya, itu ingat waktunya adalah ketika gelombang otak ada di alfa minimal. Kemudian kalau bisa sampai di theta itu jauh lebih baik lagi ya. Dan itu bisa dikondisikan atau natural. Natural ketika kita menjelang tidur dan ketika kita bangun tidur atau ketika anak sedang asyik dengan dunianya. Itu adalah saat yang tepat untuk mensugesti. Kemudian gunakan 5 pola bahasa. Yang pertama adalah personal, ini boleh bolak-balik ya. Personal, sekarang, positif, berulang-ulang, dan emosional. Ini dikombinasikan ya. 5 pola bahasa dan 2 waktu yang tepat. Karena itu critical area sedang terbuka. Lakukannya terus-menerus, jangan cepat bosan, 30 hari minimal ya. Kalau mau ditambah dengan menuliskan. Menuliskan ini si anak melihat ya, tangan bergerak, dan kalau untuk anak auditori itu dengan diucapkan. Nah, visual auditori dan kinestetik kita akan belajar besok. Gitu. Nanti 3 ini kita satukan untuk menjadikan ayah bunda terapis untuk putra-putrinya. Seperti di buku saya ini, menjadikan ayah bunda itu sebagai terapis putra-putrinya. Jadi tidak tergantung kepada orang lain. Begitu Kak Iksan. Oke, Alhamdulillah Bunda, terima kasih atas materinya. Sama-sama kita sudah pelajari dari Bunda Erina terkait strategi kita memberikan sugesti untuk anak kita, ya. Jadi kan harus dilakukan dalam waktu yang tepat, ya, dalam kondisi yang alfa atau mungkin theta itu lebih baik. Lalu juga dilakukan dengan 5 hukum dasar tadi ya Bun ya. 5 pola bahasa. Dan kita juga mesti sabar mengeksekusinya ya Bunda ya. Tadi Bunda sampaikan 30 hari nggak bisa langsung cetrek
jadi baik sehari gitu. Oh, berarti tugasnya tidak seperti itu Ayah Bunda ya. Tapi kita mesti sabar, kita lakukan. Hari ini alhamdulillah kita sudah tahu ilmunya, kita sudah tahu teorinya, kita yakini ini dan kita terapkan untuk anak-anak kita. Bisa kebayang nggak Ayah Bunda? Kalau misalkan kita konsisten menjalankan teori ini, lalu tadi kalau kata bukunya Bunda Erina, kita bisa menjadi terapis untuk anak kita sendiri. Ya, bayangkan kalau anak kita punya masalah, ya kitalah sebagai orang tua yang menjadi terapisnya, yang memperbaiki kesalahan atau kondisi itu. Karena pada hakikatnya mungkin anak kita menjadi salah itu karena sugesti kita yang kurang tepat. Ya, jadi Ayah Bunda, kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu besok. Insya Allah besok materinya tentang sebentar ya. Materi untuk besok di jam yang sama ya, pukul 14.00 sampai 15.00 tentang mengenal kekeliruan yang sering dilakukan orang tua pada anak. Nah, ini sangat penting juga untuk kita semua. Barangkali yang kita lakukan itu ternyata keliru. Ya, kita akan kupas tuntas besok bersama Bunda Erina. Dan ini jadi gambaran bahwa di masa kita bekerja dari rumah atau belajar dari rumah, kitalah yang sepenuhnya bertanggung jawab atas anak-anak kita. Semoga ini menjadi bahan untuk kita menjadi orang tua terbaik di dunia untuk anak-anak kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bunda. Salam. Terima kasih Bunda. Udah. Ibunya bertanya kan? Ya, Bu. Si Bunda. Hebat ya. Ibu. KBT dosis sudah 111 semua.